di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan demi cinta. Cinta kita yang telah kita bina, terus berganti hari lagi. Cinta kita abadi selamanya. Sebelumnya di Cinta Fitri. Aku pengen punya bayi lagi dari kamu, aku pengen punya anak lagi dari kamu, Rel. Buat menggantikan anak kita, Rel. Kamu dengar, Miss? Sampai kiamat pun aku gak akan pernah mengulangi dosa besar itu, Miss. Itu udah menyakitkan hati istri saya, Miss. Tante, yang aku mau bukannya tulang belulang dari anak aku, Tante. Terus kenapa? Kamu mau ya menghidupkan lagi arwah bayi yang sudah mati itu? Ya daripada kamu repot-repot ngingetin aku, mendingin kamu tuh ingetin diri kamu sendiri lah. Kalau misalnya kamu nggak akan bisa mengalahkan yang namanya Miska. Gak usah berlaku. Kita lihat aja nanti siapa sih di antara kita berdua yang masih bisa bertahan. Fit, mendingan buang jauh-jauh deh perasaan kamu atau keinginan kamu yang mau balas dendam sama aku. Ya daripada kamu buang-buang waktu, buang-buang pikiran kamu juga, sayang kan? Ya, atau kamu mau ya anak dalam kandungan kamu itu mendadak jadi lemah karena ibunya stres. Ngapain aku balas dendam sama kamu sih, Miss? Gak penting. Aku udah pernah bilang sama kamu. Semua sikap buruk kamu, kejahatan kamu, suatu saat nanti akan dibalas sama Tuhan. Jadi aku gak perlu repot-repot balas dendam kamu. Dan gak selamanya diri kamu tuh kuat. Apalagi bohong ke semua orang. Kamu tuh gak boleh terus-terusan menganggap remeh seseorang. Walaupun orang itu cuma debu. Padahal dia juga bisa bikin mata kamu kelilipan sampai mata kamu tuh buta gak bisa ngeliat apa-apa. Aku berani taruhan, Fit. Kalau misalnya aku bisa mendapatkan apapun yang aku mau. Aku gak pernah ngelarang kamu untuk ngelakuin apapun yang kamu mau. Tapi satu hal yang kamu perlu ingat. Sampai kapanpun, Farah gak akan pernah goyah cintanya apalagi cuma wanita iblis kayak kamu. Dia selamanya akan cinta sama aku. Mos, kamu nggak usah khawatir. Hari ini Farel sama Fitri pasti masuk kantor. Tadi Fitri nelfon aku. Tapi kan Farel sama Fitri pasti masih capek. Jadi biarin aku ngantor lagi ya bantuin kamu. Sayang, mana mungkin sih Farel sama Fitri kenal kata capek. Mereka itu pasangan yang tangguh, yang gigih. Apalagi soal kerjaan. Mereka pasti semangat banget. Padahal niat aku tuh baik banget loh. Aku pengen ngantor bantuin kamu kerja biar kita bisa lebih deket, Al. Iya, aku tahu kok. Mos, kita berduanya di rumah aja ya. Kalau dua-duanya sama-sama di kantor, nanti kan sama-sama sibuk juga. Oke sayang? Ya udah, aku kerja dulu ya. Ya udah. Pagi ya. Akhirnya pasangan yang udah gue tunggu-tunggu datang juga.
BTL gue di rumah terus. Untung aja Fitri ngajak gue kerja lagi. Coba kalau Fitri ngebiarin gue di rumah terus, tambah bete gue. Lu tenang aja, Rel. Gue nggak bakalan bikin lu bete. Karena gue udah nyiapin banyak banget kerjaan buat lu. Asal lu kuat aja ngerjainnya. Tenang aja, gue senang gue bisa kerja lagi. Iya, karena kerja itu malah bikin semangat loh. Apa gue bilang? Lu berdua emang pasangan yang tangguh dan tahan banting. Semangatnya nggak pernah habis-habis. Assalamualaikum. Salam. Nonong aja lo. Sorry Wan, ada orang. Saya pikir Guci. Guci, ngejeblak aja mulut lo. Tumben lo, hah? Rapi begini. Mau kemana lo, Buluk? Mau kondangan lo, hah? Kondangan pakai baju kayak ginian. Nora. Wan, sekarang kan saya udah kerja di FBL. Makanya saya mesti pakai sepatu, pakainya agak rapi dikit. Cuman karena kerjanya di bagian kreatif, ya nggak terlalu formal banget. Yang penting nih, otak dan ide. Pokoknya seharian ini schedule saya padat, Wan. Apalagi ntar malam, kuliah. Masih. Waduh, kalau ngeliat begini tampilan gue bisa kalah sama si Buluk. Gue mesti cari akal. Wan, Jamila mana? Nggak mau kerja tuh anak? Tuh dia tuh. Dari semalam dia nggak keluar kamar. Ada rasanya dia masih marah mana lo? Waduh, jangan-jangan tuh anak betul lor lagi di dalam. Jaga mulut lo ya. Lu kirain aku berontek apa betul? Lah bapaknya onta, bangkotan lagi. Lu Mas, jalan yuk. Mila masih marah sama Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih marah sama abahnya. Rel, gimana kondisi kamu, Rel? Kamu benar udah bisa kerja? Kamu nggak mau istirahat dulu aja? Nggak apa-apa kok, Kak. Aku seneng kok kerja. Malah bikin kondisi aku makin baik, Kak. Tapi kamu ingat ya, Rel ya, kamu harus jaga kondisi badan kamu. Kamu tuh belum fit banget loh. Maya kayaknya makin khawatir dan makin deket aja sama Farel. Berarti usaha gue selama ini sia-sia. Udah capek-capek gue cuci otaknya Maya supaya benci sama Farel. Sekarang gak ada gunanya sama sekali. Gara-gara kecelakaan itu, Maya malah jadi makin baik sama Farel. Kamu jangan lupa pesan Kak Maya ya. Kamu harus jaga kesehatan. Ada yang bisa Kak Maya bantu, kamu ngomong aja sama Kak Maya. Pasti Kakak bantu kamu ya. Iya, Kak. Makasih ya. Mai, gimana soal rencana kamu mau jadiin aku GM di Retro, Mai? Kamu sudah ngomong sama papi? Masya Allah, Mas. Kamu kan tahu kondisi keluarga saya sekarang seperti apa. Lagi banyak masalah, Mas, di rumah. Jadi laki kok nggak sensitif banget sih? Ya nggak enak dong kalau saya ngomong soal naik jabatannya sekarang. Mai, bukannya aku nggak sensitif, Mai. Tapi dengan adanya musibah dalam keluarga kita, justru aku mau ngebantu urusan kantor, Mai. Apalagi kan Miska cuti untuk sementara waktu, jadi otomatis semua kerjaan aku yang handle. Iya, Mas. Aku tahu maksud kamu itu baik. Tapi nggak sekarang ngomongnya. Nanti. Tanpa kamu jadi GM pun juga kamu kan tetap bisa kan banyak bantu di perusahaan ini. Mas, aku janji sama kamu. Kalau suasana di rumah saya sudah mereda, saya pasti akan ngomongin hal ini ke papi. Kamu sabar ya. Nah, untuk sementara kan kamu bisa makin menunjukkan kinerja kamu ke papi. Kamu tingkatkan lagi kemampuan kamu. Jadi nanti kalau saya ngomong sama papi itu saya pede, ngomongnya enak. Ya.
Ya udah deh. Aku kerja dulu ya. Kayaknya gue pengen Miska cepet-cepet masuk kantor aja. Ternyata gue emang nggak bisa kerja sendirian ngatasin semua masalah ini. Mila, kok cembetut aja sih? Ayam tetangga cembetut, is that lo? Biarin. Mila masih kesel sama Abah. Ya, dia mewek. Mila sebel banget sama Abah. Abah tuh terlalu ngatur kehidupan Mila, Mas. Nggak ngerti perasaan Mila. Masih aja dianggap anak kecil. Padahal Mila kan udah gede, Mas. Kalau kayak gini terus, kapan Mila punya pendamping hidup? Kapan, Mas? Sabar ya Mila. Orang sabar sayang Tuhan. Mas Norman? Kamu benar-benar kelewatan, Mas. Baik, Mas. Kalau memang itu yang kamu inginkan, aku akan mengabulkannya. Sekarang juga, aku akan ke pengadilan untuk mengurus persidangan kita supaya cepat selesai, Mas, perceraian kita. Rel, lu kenapa lagi sih? Kok gue perhatiin kayaknya suntuk banget. Katanya lu senang masuk kantor, bisa bikin semangat kerja lagi. Gue mungkin terganggu aja sama sikapnya Miska. Semenjak kecelakaan itu, dia kayaknya makin cari perhatian sama gue dan sikapnya makin berlebihan ke gue. Itu bikin gue risih ya. Terus Fitri gimana, Rel? Ngelihat reaksi Miska ke lo? Fitri sih kayaknya tenang-tenang aja. Tapi sikap dia kayak gitu malah bikin gue ngerasa bersalah sama dia. Malah dia nganjurin gue sama dia untuk nginep dulu di rumah orang tua gue. Biar gue gak bolak-balik katanya. Rel, menurut gue wajar kalau lu merasa serba salah. Yang penting sekarang lu tahu batas kewajaran aja, merhatiin Miskanya. Karena lu juga harus ngertiin perasaannya Fitri. Iya, bener loh. Gue harus jaga perasaan Fitri. Apalagi dia udah kasih gue kepercayaan penuh buat gue. Dan gue gak mau nyanyain kepercayaan dia. Aku harus segera memikirkan cara lain supaya Miska bisa cepat-cepat keluar dari rumah papi. Aku yakin nanti Miska akan menyesal atas semua perbuatan jahatnya sama kita semua. Gini caranya aku bisa mati berdiri. Kemana-mana diikutin. Gila, udah kayak hidup di penjara aja. Ini gara-gara si Fitri sialan nih. Dia pikir dia bisa ngalahin aku apa? Berarti aku harus balik lagi ke kantor nih. Aku harus balik kerja di kantor. Kan nggak mungkin tuh si nenek peot banget ngikutin aku sampai ke kantor. Iya kan?
Di sana aku bisa ngerencanain yang lebih tenang. Rencana pertama, aku harus buat si Fitri ngerasa kalau misalnya dia itu nggak berhasil buat aku sengsara. Lagian sih lah, Fit, ngayal tuh ketinggian. Miska! Kamu tuh lama banget sih di toilet. Kamu tuh masih hidup apa enggak? Miss? Gila ya tuh nenek-nenek. Aku udah mindik-mindik jalan ke sini masih aja dia tahu, masih aja diikutin. Dasar nenek kerondong. Oma, ngagetin aja. Mbak Maya? Fit, kamu tuh kok kesini nggak bilang-bilang? Tadi barusan saya telepon Farel loh, saya nanya-nanya keadaan dia, tapi dia nggak ngasih tahu kalau kamu mau kesini. Iya Mbak, aku emang nggak bilang sama Farah aku kesini. Kenapa? Kok gitu? Aku kesini karena aku kasihan sama Mbak Maya. Kasian sama saya. Aku tahu sekarang Mbak Maya lagi repot-repotnya ngurusin Retro. Apalagi Miska sekarang kan lagi nggak ngantor, lagi istirahat di rumah. Pasti Mbak Maya tambah repot ya? Ya emang gitu keadaannya, Fit. Mau gimana lagi? Kalau Mbak Maya nggak keberatan, aku mau kok kerja di Retro sementara sampai Miska balik lagi ke sini bantuin Mbak Maya. Dan aku yakin Farel sama Aldo nggak akan keberatan sama keputusan aku. Fit. Kamu tuh jadi orang kok baik banget sih. Kamu masih bisa perhatian sama saya dan Miska. Kamu tenang aja, Fit. Nggak usah khawatir. Yang harus lebih kamu perhatikan itu kandungan kamu. Supaya bayi kamu tuh bisa lahir dengan selamat nanti. Coba kamu bayangin kalau ada apa-apa sama kandungan kamu. Farel tuh pasti shock berat loh, Fit. Mbak Maya tenang aja. Insya Allah aku bisa ngejaga kandungan aku dan juga aku bisa ngejaga Farel. Miska itu kan masih shock. Emosinya masih belum stabil karena keguguran, kehilangan anak. Dan pasti dampak buruknya juga ke pekerjaan. Jangan sampai gara-gara Miska masih trauma, dia malah pernah ngambil keputusan yang buruk yang berdampak tidak baik buat Retro. Tapi kamu yakin, Fit, mau bantu di Retro? Kamu kuat? Insya Allah aku kuat kok, Mbak. Kalau memang benar Fitri sampai masuk Retro, ini bisa bahaya. Lagian sih, gila juga tuh Miska. Bikin rencana nggak mikirin akibatnya. Dan sekarang gue mau komunikasi sama dia jadi susah. Halo, Mas Bram udah sedeng ya? Mas Bram kan tahu kalau misalnya sekarang itu aku lagi diikutin sama Mama terus, jadi aku nggak bisa kemana-mana. Untung aja sekarang Mama tuh nggak ada di sini. Miss, yang sedeng itu kamu bukan aku, Miss. Kalau kamu kayak gini terus, rencana kita bisa gagal, Miss. Sia-sia. Dan itu semua gara-gara kamu. Dan asal kamu tahu ya, Miss ya, Fitri sekarang sudah nawarin dirinya untuk bantuin kerja di Retro. Oma. Brengsek nih orang. Kamu dapat telepon kok langsung ditutup? Emangnya dari siapa? Itu dari klien Retro, Ma. Dia nyuruh aku supaya ke kantor sekarang. Cuman kan aku nggak bisa. Aku belum kuat untuk pergi keluar dari rumah. Iya, kamu dari mana? Ini, Mam, lihat tuh ambil majalah masakan buat Miska. Miska pasti senang. Sayang. Lia, Oma mau ke belakang dulu sebentar ya. Kamu tungguin si Miska. Nanti kalau dia perlu apa-apa, kasihan kalau ditinggal sendirian. Ya? Fitri mau masuk Retro. Aku nggak akan biarin dia buat masuk Retro. Dan Mbak Maya terima permohonan dari dia.
Nggak akan pernah, Fitri. Fit, si Baraka Ciprut teh sekarang udah belingsatan loh. Seharian ini dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Oma ikuti terus dia seperti ide kamu. Terus Oma, dia lagi ngapain sih sekarang? Kok Oma bisa telepon aku? Kamu nggak usah khawatir, Fit. Sekarang ya dia tuh lagi ngejagain dia. Pokoknya dia itu nggak bisa apa-apa deh. Oma doain aku ya. Sekarang aku lagi ngelakuin cara supaya Miska itu nggak balik lagi ke Retro. Biar nyaho si Baraka Ciprut teh pasti deh makin lama ya dia itu makin nggak bekutik. Aduh, Oma tuh seneng banget deh udah bisa kerjain dia. Oma, aku ini ngerjain dia bukan maksud macam-macam. Aku pengen dia sadar supaya dia nggak berbuat yang jahat lagi. Ya Fit, lebih cepat dia tuh lebih bagus meninggalin rumah ini. Apalagi kalau kita tuh terus bongkar tuh kecurangan dia. Doain aja ya, Oma. Ya Fit. Astagfirullahaladzim, aku lupa nelfon Farel. Oma udah dulu ya. Fitri di mana lagi? Di kantor nggak ada, handphonenya sibuk terus. Sayang, kamu di mana sih? Aku dari tadi nyariin kamu. Farel, maafin aku ya. Aku tadi lupa ngasih tahu kamu kalau aku habis ketemu Mbak Maya di Retro. Ke Retro ketemu sama kamu ya? Ngapain, sayang? Gini, Rel. Aku sebenarnya kasihan sama Mbak Maya. Dia kan lagi sibuk banget di Retro. Aku niatnya sih pengen gantiin posisinya Miska sampai Miska bisa kerja lagi. Kamu serius, Fit? Kok kamu gak ngomong dulu sama aku sih? Maaf, Rel. Aku niatnya emang ngasih tau kamunya setelah Mbak Maya udah setujuin semuanya. Gak apa-apa kan, Rel? Aku janji, aku akan selalu jaga anak kita berdua. Ya udahlah. Tapi kamu janji sama aku, kalau kamu nggak kuat, kamu nggak usah bantu lagi Retro ya. Iya, Rel, kamu tenang aja. Jangan lupa kasih tahu Aldo juga ya. Ya nanti aku bilang sama dia. Iya, Rel, makasih ya. Nanti aku langsung ke rumah papi. Oke, nanti aku pulang cepet deh. Sampai ketemu di sana ya, sayang ya. Iya. Rel, gue udah coba cari Fitri, tapi kok nggak ada di mana-mana ya, Rel? Udah. Tadi Fitri nelfon, ya habis dari Retro ketemu Kak Maya. Ketemu Mbak Maya? Ada urusan apa Fitri sama Mbak Maya, Rel? Katanya Fitri dia untuk sementara mau bantu Retro, membantu Kak Maya untuk gantiin Miska. Katanya dia kasihan melihat Kak Maya. Lo nggak apa-apa kan, Al? Gue sih nggak masalah. Yang penting Fitri bisa jaga kondisi kandungan dia. Gue udah bilang sama dia. Thanks ya. Lu tenang aja, Rel. Gue akan selalu support lu sama Fitri. Miss, Tante udah daftarin kamu loh ke klubnya poco-poconya Tante. Iya, nanti Oma juga ikut. Tenang aja kamu, Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, aku udah bisa mulai kerja lagi di Retro. Aku kan sekarang... Miss, kamu gak usah masuk kantor. Kamu istirahat aja yang banyak di rumah sampai keadaan kamu pulih. Kamu itu kan masih trauma. Takutnya nanti kalau kamu ngantor, pekerjaan kamu juga nggak baik. Pasti nanti kebawa-bawa deh ke pekerjaan. Lagian, aku udah bilang kok sama Mbak Maya, kalau Mbak Maya butuh bantuan, aku siap kok ngebantuin Mbak Maya buat gantiin posisi kamu sementara. Iya, Miss. Fitri benar. Saya juga udah setuju kok. Jadi mendingan kamu istirahat di rumah. Saya tahu pasti bukan
bukan hal gampang buat kamu untuk ngelupain trauma yang kemarin. Fit, kamu tuh betul-betul baik banget ya sama Miska. Ya, padahal Miska kan pernah mengandung bayi dari suami kamu, Fit. Siapa dulu? Fitri dia mah orangnya emang selalu perhatian, apalagi sama Miska. Tapi masih banyak kerjaan yang belum aku selesaiin kan, Mbak. Aku belum buat laporan, input data. Ya, tapi sekarang juga aku juga udah nggak apa-apa kok. Miss, kamu jangan buat saya seolah-olah saya itu jadi bos yang nggak punya hati dong. Udah jelas-jelas kondisi kamu itu nggak memungkinkan untuk kerja. Kamu itu masih mengalami yang namanya shock berat, Miss. Masa iya saya tetap nyuruh kamu kerja? Udahlah, Fitri bisa kok bantu saya. Dia bisa gantiin kamu untuk nyelesain semua kerjaan kamu yang terbengkalai. Kamu istirahat aja di rumah. Kasih semua laporan retro sama aku secepatnya ya. Aku pengen cepet-cepet bantuin Mbak Maya di retro. Aku bangga banget loh bisa gantiin posisi kamu di retro. Tuh si Fitri, dia udah bisa ngebalikin semuanya sekarang. Dia udah colongan start nih. Kurang ajar emang tuh orang. Awas aja kamu, Fit, aku tuh nggak bakal ngebiarin kamu puas gitu aja. Aduh. Ya aku tahu nih apa caranya supaya ngambil simpati Farel lagi. Kue nastar. Kue ini kan yang bikin Farel jatuh cinta dan suka sama aku. Dia suka banget makan kue nastar buatan aku. Kalau misalnya nanti Farel makan kue nastar buatan aku, pasti nanti dia keinget masa-masa indah kita dulu. Wah, si Fitri pasti gondok banget nih. Kamu tuh nggak waras ya, Miska ya? Kok kamu senyum-senyum sendiri sih? Ini kesempatan aku juga buat balas dendam sama si nenek peot jelek tua bau tanah ini. Aku mau ke mall, Oma. Mau shopping. Wah, jangan-jangan si Bisa mau kabur tuh. Gawat nih. Mai, kenapa ya? Oma sama Miska kok buru-buru pergi gitu? Mau kemana ya? Terus nggak bilang lagi. Iya ya. Kenapa ya, Mi? Mi, emangnya Oma pergi kemana sih? Mami juga nggak tahu, Fit. Tapi mereka buru-buru. Tapi Oma itu sekarang emang perhatian banget ya sama Miska. Dia itu nggak mau loh ngelepasin pandangannya sedetik aja dari Miska. Miska sama Oma mau kemana ya? Miss, kamu itu mau beli apa sih? Dari tadi ya kita tuh muter-muter aja. Oma, aku itu mau buat nastar buat Farel. Farel kan suka banget tuh nastar buatan aku. Nah, nanti kalau misalnya dia makan nastar buatan aku, pasti dia jadi keinget memori kita waktu pacaran dulu. Gawat nih. Dia masih mau bernostalgia sama Farel. Ih, dasar ulat keket, nggak ada kapok-kapoknya. Loh, kemana dia? Kok hilang begitu? Ulu, sebelah kaciprut hilang. Udah kayak tuyul aja dia. Wah, Mama masih telepon Fitri nih. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam, Fit. Aduh, gawat nih, Fit, gawat.
Oma kenapa? Suara Oma sampai bergetar gitu. Oma lagi di mana? Aduh, Fit. Itu tuh ya memang si balak kutak tuh ya memang kurang ajar ya. Saya Oma tuh diajak muter-muter keliling supermarket. Aduh, sampai Oma tuh kepala Oma tuh pusing. Tuh, kaki Oma capek. Udah Oma nggak nyanggup deh, nyerah Oma tuh. Itu ya, hantu tuh jalannya cepet banget. Nggak napa kali. Ya, Miska kenapa lagi sih, Oma? Katanya sih ya dia tuh mau bikin kue nastar kesukaannya Farel. Katanya dia tuh mau bernostalgia sama Farel. Miska? Miss? Mi, Oma, lihat tuh Miska. Aku udah pernah bilang kan, Miss kamu istirahat dulu. Gak usah kerja dulu, apapun itu. Kamu itu masih shock, masih trauma. Dia kangen sama anaknya. Miska itu ngebayangin kalau tepung itu susu. Mau nyium anaknya malah nyium tepung. Ya ampun, Miss. Kamu tuh pasti stres banget ya? Miss, Fitri bener. Kamu dengerin orang-orang peduli sama kamu. Semua kan tahu kalau kamu tuh baru kehilangan bayi. Ya jadi wajar kalau kamu tuh stres. Itu sih si Miska tuh ya, kalau dibilang itu suka nggak nurut. Seharusnya kan dia tuh banyak-banyak istirahat. Oma, kasihan Miska. Ayo bantuin mandiin dia. Ayo, Miss. Ayo kadinya, tah. Sana dulu. Sana, mandi sana. Apa perlu aku mandiin juga? Sial, niatnya mau bikin Farel nastar biar dia bisa nostalgia sama hubungan kita. Malah kena sial. Fit. Miska sekarang ya serasa hidup di neraka, kayak cacing kepanasan. Oma, aku bukan membalas dendam sama dia. Tapi sekarang itu Miska itu udah pantas mendapatkan pelajaran yang sudah seharusnya diterima sama dia. Iya, Fit. Dan itu jangan keterlaluan seperti sekarang ini. Miska mana? Dia nggak lapar. Nanti makin drop loh kondisinya kalau kayak gitu. Miska itu masih shock. Jadi masih sulit untuk kumpul-kumpul sama orang. Iya, padahal semakin dia mengurung diri kayak gitu ya dia kan semakin sedih. Biarin aja dulu. Nanti Opa tuh yang nganterin makanannya ke kamar. Biarin aja. Biar tahu rasa tuh mereka semua. Paling mereka pada cemas karena aku nggak mau makan. Terus makanannya diantarin ke kamar deh. Gila, enak banget hidup kayak gini. Udah kayak di hotel. Makanan diantarin ke kamar, kalau perlu juga disuapin. Aduh. Pengen tahu aja. Kalau dia lapar juga dia keluar. Sampai kapan sih dia bertahan tanpa makan? Mendingan dibawa ke dapur. Coba kalian lihat tentang hukum tata negara di Indonesia. Ini suatu pelajaran yang sangat penting untuk kemajuan di Indonesia. Coba kalian buka halaman 10. Pusing kepala gue nih. Jadi gak konsen belajar.
Hei, keluar! Keluar! Apa-apaan sih? Bapak dilarang masuk. Kenapa ada dilarang masuk? Aneh beli di kampus kalau perlu, ngerti? Maaf, Pak. Pakaian Bapak tidak pantas di tempat seperti ini. Waduh, nih onta-bangutan ngapain sih bikin rese di kampus lagi? Ayo, Nggak pantas kenapa? Aneh keluarin aurat aneh. keluar. Wan. Waduh. Kenapa sih bikin rese? Orang lagi kuliah juga. Aneh mau masuk kampus dilarang sama dia. Lagian Wan, pakai model apaan nih? Biar lu lihat ya. Ini pakaian masa kini lo ngerti? Masa kini? Masa lalu kali. Wan, dari sini ke sini masih boleh. Itu, kurungan ayam kenapa masih dibawa-bawa? Aduh, kayak pengantin sunat aja masih pakai sarungan. Ente ah. Pantesan aja nggak boleh masuk nih. Kalau mau tahu ya, remaja masa kini nih, begokin nih. Itu crossboy. Zaman dulu tuh. Ente enak aja ngomong begitu. Lu mau keluar ya? Siap, Pak. Coba, Pak. Ikut saya keluar. Cepat. Terus. Ganggu orang kuliah aja. Lagi nggak tahu diri sih, udah tua bangka juga. Resign lo. Aduh, lapar banget. Kok belum diantarin juga sih makanannya? Tega banget sih tuh orang. Oma. Makanan aku mana? Emang yang masuk room service apa? Kamu makan ambil aja sendiri. Kenapa mesti nunggu Oma nganterin makan ke kamu? Yaudah, aku pengen makan ah. Ini lagi ngapain nenek-nenek? Oma aku cuma mau makan doang. Ngapain diikutin? Gak usah diikutin ah. Ingat ya, Oma itu bayangan kamu. Kamu terima aja nasib kamu. Miss, kamu tuh mau makan lagi ya? Tahu tuh si Miska tuh. Perasaan dia kalau masih menyusuin. Makanya dia tuh lapar terus. Makan sekali masih kurang aja. Iya, kalau tante sih kamu makan berapa kali atau berapa banyak terserah, Miss. Tapi ya siap-siap aja, badan kamu bisa melar loh. Ya kamu tidur aja, Lia. Biar mama tuh yang jagain si Miska. Ya udah ya. Sial, baru mau makan. Dikiranya terus-terusan makan. Gara-gara nenek peot. Kalau gini caranya bisa-bisa aku dibilang gila, bukan stres lagi. Sayang, kamu kenapa? Perut kamu sakit? Enggak. Aku cuma takut aja. Aku takut bayi kita bernasib sama kayak bayinya Miska. Ya Allah, Mos. Kamu kenapa sih mikirin kayak gituan? Mos, kamu harus mikirin hal yang baik-baik untuk anak kita. Tapi aku selalu keinget terus sama kejadian yang menimpa Miska. Sayang, mendingan itu kamu buat sebagai pelajaran. Kalau kita harus lebih hati-hati, lebih waspada. Jaga kandungan kamu. Jaga anak kita, nggak boleh teledor ya. Iya sih. Tapi aku kasihan Al sama Miska. Sekian lama dia mengandung, susah payah. Di saat dia harus menimang kebahagiaan, dia malah dapat kesedihan. Bukannya kamu pernah bilang, selalu ada hikmah di setiap kejadian. Mudah-mudahan Miska maupun Farel bisa mengambil hikmah dari kejadian ini ya. Iya, Mus. Mus, mendingan sekarang kita sholat yuk. Kita mohon sama Allah, semoga kita, anak kita, selalu dilindungi, dijauhi dari mara bahaya. Yuk. Miss, kamu itu sebenarnya jangan malah menutup diri kayak gitu. Itu bikin kamu tambah sedih loh. Iya dong, Miss. Kamu tuh sering-sering kumpul kayak gini. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Ya, setidaknya itu mengalihkan pikiran kamu, kan? Pikiran tenang. Aku punya ide.
Gimana kalau kita hari ini juga ajak Miska ke tempat spa? Di sana kan enak banget, bisa rileks badannya. Fit, Mami itu betul-betul salut sama kamu. Kamu tuh perhatian banget sama Miska. Ya sebagai perempuan Fitri tahu lah kehilangan anak itu bagaimana rasanya. Kamu kan pernah ngalamin ya Fit ya. Apalagi nih yang bakal direncanain si Fitri? Dia nggak bisa hidup lagi kayak kamu. Sekarang tuh kita harus pikir gimana. Mas Bram, Denger ya, Fit. Aku nggak akan pergi dari rumah ini. Kamu catat itu. Kayaknya dalam catatan aku, kalau kamu itu nggak lama lagi bakalan pergi diusir dari sini. Miska, kok aneh? Ada hubungan apa Mas Bram sama Miska?